Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fami Restikayanti dari kelas FM23C Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Karena hipertensi adalah penyakit yang kita sebut silent killer, kita tidak akan tahu hipertensi tekanan darah kita berapa kalau kita tidak mengukurnya. Dalam data terlihat penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian cukup meningkat sejak tahun 2013. Tingkat kematian juga naik pada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus, stroke, dan gagal ginjal. Saudara, hipertensi ternyata menjadi 5 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. 1 dari 4 orang di Indonesia dipastikan mengidap hipertensi. 76% diantaranya ternyata tidak tahu kalau mereka mengidap hipertensi. Hal ini dikarenakan hipertensi tidak menunjukkan gejala awal penyakit tersebut. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan salah satu masalah kesehatan yang telah menjadi perhatian nasional maupun global. Saat ini PTM merupakan penyebab kematian terbanyak yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi adalah kondisi yang sering muncul pada pelayanan kesehatan primer dengan memiliki risiko morbiditas serta mortalitas yang terus meningkat selaras dengan naiknya tekanan sistolik dan diastolik yang diakibatkan oleh gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Hipertensi ini sering disebut juga dengan silent killer atau penyakit yang dapat membunuh secara diam-diam karena orang yang mempunyai penyakit hipertensi sering tanpa menimbulkan gejala dan menyebabkan kematian. Kementerian Kesehatan mengatakan, menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dan studi kohort penyakit tidak menular pada tahun 2011 sampai 2021, hipertensi merupakan faktor risiko tertinggi penyebab kematian keempat, yaitu sebesar 10,2%. Data WHO dalam Global Status Report on Communicable Disease, rata-rata penderita tekanan darah tinggi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas berkisaran sekitar 22%. Hipertensi ini bertanggung jawab atas 40% kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat stroke. Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah pasien hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data WHO pada tahun 2011 menunjukkan 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi. 2/3 diantaranya berada di negara berkembang yang memiliki penghasilan yang rendah sampai sedang. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia akan terkena penyakit hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya, di mana 1,5 juta kematian ini terjadi di Asia Tenggara yang sepertiga populasinya menderita hipertensi sehingga dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Hipertensi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu ada faktor genetik, aktivitas fisik atau olahraga, dan tingkat stres, karena jenis pekerjaan juga dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang, sehingga dapat meningkatkan terjadinya hipertensi. Kemudian ada faktor konsumsi makanan yang tidak sehat dan perilaku yang tidak sehat seperti merokok. Karena adanya faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh, baik secara tidak langsung maupun langsung. Kerusakan organ-organ target yang umum ditemui pada penderita tekanan darah tinggi adalah hipertrofi ventrikal kiri, infak miokardium, gagal jantung, transient ischemic attack, penyakit ginjal kronis, penyakit arteri perifer, dan retinopati. Tekanan darah dapat diketahui atau diukur dengan alat yang disebut tensimeter. Alangkah baiknya semua orang memiliki alat tensimeter ini di rumahnya masing-masing agar bisa mencek tekanan darah kita setiap harinya. Ketika jantung berdetak, tekanan darah pada dinding arteri disebut dengan tekanan sistolik. Sedangkan ketika jantung sedang rileks di antara detak,
Tekanan pada dinding arteri ini disebut dengan tekanan diastolik. Tekanan darah yang normal yaitu berada di antara 120 mm air raksa untuk tekanan sistolik dan 80 mm air raksa untuk tekanan diastolik. Seiring waktu, tekanan darah tinggi akan merusak dinding arteri pembuluh darah. Dinding arteri ini juga bisa melemah sehingga akan membentuk pembesaran seperti gelembung udara di otak yang disebut dengan aneurisma, sehingga pembuluh darah pecah dan akan menyebar ke jaringan di sekitarnya. Peristiwa ini akan menyebabkan stroke hemoragik. Selain itu, tekanan darah yang tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan atau terjadinya robekan pada dinding arteri pembuluh darah, sehingga seseorang yang mempunyai lemak kolesterol di darahnya akan menumpuk pada robekan dinding arteri tersebut, sehingga terjadilah plak. Apabila hal ini dibiarkan, aliran darah yang melewati pembuluh arteri akan berkurang karena plak tersebut semakin membesar. Sel darah akan menempel pada plak dan membentuk kumpulan yang padat dan disebut dengan clot, yang selanjutnya mengurangi dan lama-kelamaan sempurna juga akan menghalangi aliran darah. Kerusakan pada arteri ini akan meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung berdetak lebih kencang. Di sini dapat dilihat klasifikasi tekanan darah dan tergolong ke kategori apa. Di sini untuk kategori normal, tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 120 mm air raksa, sedangkan tekanan diastoliknya itu kurang dari 80 mm air raksa. Untuk kategori prahipertensi, tekanan darah sistoliknya itu berada di antara 120 sampai 139, sedangkan tekanan diastoliknya itu berada pada 80 sampai 89 mm air raksa. Untuk kategori hipertensi stage 1, tekanan sistoliknya itu berada di antara 140 sampai 159 mm air raksa, sedangkan tekanan diastoliknya itu 90 sampai 99 mm air raksa. Dan yang terakhir untuk kategori hipertensi stage 2 itu tekanan darah sistoliknya berada di antara lebih dari 160, sedangkan tekanan diastoliknya itu lebih dari 100 mm air raksa. Kemudian di sini ada rekomendasi terapi farmakologi obat antihipertensi. Di sini ada untuk hipertensi stage 1 untuk tekanan darah sistolik 140 sampai 159 atau tekanan diastoliknya berada di antara 90 sampai 99 mm air raksa, dapat menggunakan terapi menggunakan ACE inhibitor, ARB, CCB atau thiazid tipe diuretik, atau dapat juga digolongkan dengan dua obat yang saling dikombinasi. Kemudian untuk hipertensi stage 2 dengan tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100 mm air raksa, dapat menggunakan terapi kombinasi antara dua obat. Yang pertama ini ada dua pilihan. Yang pertama itu ada ACE inhibitor atau golongan ARB yang dikombinasi dengan thiazid tipe diuretik. Kemudian pilihan kedua ada obat golongan ACE inhibitor atau ARB yang dikombinasi dengan obat golongan kalsium channel blocker. Di sini ada beberapa nama-nama macam obat antihipertensi berdasarkan golongan dan dosisnya. Di antaranya itu ada angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. Di sini ada obat benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, modaxipril dan lainnya. Kemudian ada obat antihipertensi golongan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, mempunyai nama dagang obat antihipertensi diantaranya yaitu azilsartan, kandersatan, eprosartan, ilbersartan, losartan, olmersartan, telmisartan, dan valsartan. Kemudian obat antihipertensi golongan kalsium channel blockers diantaranya ada amlodipin,
felodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin, dan lainnya. Dan masih banyak lainnya golongan obat antihipertensi yang mempunyai nama dagang yang bagus juga. Tetapi untuk meminimalkan efek samping yang akan terjadi, alangkah lebih baiknya untuk konsultasi dengan apoteker terlebih dahulu. Intervensi pola hidup hipertensi. Pola hidup yang sehat dapat mencegah atau memperlambat awitan hipertensi dan dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Menjalani pola hidup yang sehat sudah jelas terbukti dapat menurunkan tekanan darah, yaitu dengan cara pembatasan konsumsi garam dan alkohol, peningkatan konsumsi sayuran dan buah, penurunan berat badan dan menjaga berat badan yang ideal, aktivitas fisik secara teratur, serta menghindari rokok. Yang pertama ada pembatasan konsumsi garam. Konsumsi garam yang berlebih terbukti dapat meningkatkan tekanan darah. Rekomendasi penggunaan natrium sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per harinya atau setara dengan 1 sendok teh garam dapur. Yang kedua ada perubahan pola makan. Pasien hipertensi ini disarankan untuk mengkonsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh, terutama minyak zaitun, serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. Yang ketiga itu ada penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal. Yang keempat ada olahraga teratur. Karena olahraga teratur ini dengan intensitas dan durasi ringan memiliki efek penurunan tekanan darah lebih kecil dibandingkan dengan latihan intensitas sedang atau tinggi. Sehingga pasien hipertensi ini lebih disarankan untuk berolahraga setidaknya 30 menit per harinya. Olahraganya itu dapat seperti berjalan, jogging, bersepeda, ataupun berenang. Yang kelima itu berhenti merokok, karena merokok termasuk salah satu faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan kanker. Sekian penjelasan tentang penyakit hipertensi dari saya. Apabila ada kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.